dengan sesi talk show kedua, dengan pembicara selanjutnya mengangkat subtema Achieve Success Through the World of Corporate Lawyering. Sebelumnya, saya akan mengundang moderator kita untuk membantu seksi talk show kedua kita pada hari ini. Adapun beliau adalah Brian Christopher. Riwayat pendidikan SMA 1 PSKD tahun 2015 hingga 2018 dan saat ini merupakan seorang mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh beliau yakni sebagai Best Participant ALSA Indonesia Virtual Academic Discussion tahun 2021 dan sebagai The Champion of ALSA NMCC Supreme Court Trophy 24 tahun 2022. Adapun karya publikasi beliau yakni Education Institution on Sexual Violence Protection or Reputation tahun 2021, Use of Personal Data on E-Commerce Is Your Data Safe tahun 2021, dan kepastian hukum dalam pendaftaran lisensi berdasarkan PP nomor 56 tahun 2021. Beliau juga memiliki pengalaman internship di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam bidang hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan bulan Februari 2021 hingga Juni 2021 dan PT Bank Mandiri Persero Tbk di bulan Februari 2022 hingga Juli 2022. Adapun pengalaman organisasi beliau sebagai sekretaris kedua OSIS SMA 1 PSKD tahun 2017 hingga 2018, Koordinator of HRD ALSA LC Udayana University tahun 2019 hingga 2020, dan Vice Director on Affairs ALSA LC Udayana University tahun 2020 hingga 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bli Brian Christopher. Kepada Bli Brian, kami persilakan untuk mengambil alih acara. Tes. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Masih udah lemas nih seperti ini. Istirahatnya kurang atau gimana nih teman-teman? Cukup ya istirahatnya ya, biar kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelumnya terima kasih MC karena sudah membacakan CV saya. Selamat siang teman-teman, sekali lagi saya ucapkan, izinkan saya untuk mengucapkan pamanjali umat dulu. Om Swastiastu. Oke teman-teman, karena tadi udah diperkenalkan MC, tapi kayaknya nggak elok kalau saya belum perkenalkan diri lagi. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Brian Christopher, mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir pada saat ini. Oke teman-teman, gimana tadi udah ngikutin sesi talk show yang pertama? Seru? Seru, oke. Kayaknya di sini teman-teman ini pada angkatan 2022 ya? Oke, karena di sini kita acaranya talk show bukan PKKMB, jadi acaranya santai aja teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu tegang, karena aku butuh teman-teman untuk berinteraktif nanti saat bertanya, saat mendengarkan. Oke? Teman-teman tadi udah ngeliat ada dua pembicara mulai dari komisaris, terus juga ada diplomat termuda di Indonesia. Nah, di sesi kali ini aku nanti juga akan ada dua pembicara yang gak kalah hebatnya dan gak kalah kerennya dengan dua pembicara sebelumnya. Langsung aja aku bacakan CV untuk pembicara kita. Beliau bernama lengkap Ahmad Fikri Assegaf SH LLM. Beliau adalah seorang co-founder dari sebuah firma hukum top tier yang berdiri sejak tahun 2001, yaitu Assegaf Hanza and Partners. Atau biasanya kita mahasiswa hukum di Indonesia kenalnya dengan AHP. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di berbagai praktik,
termasuk pasar modal, perbankan, keuangan, merger dan akuisisi, keuangan proyek, dan keuangan syariah. Beliau juga merupakan salah satu pendiri hukumonline.com, portal hukum pertama di Indonesia yang mengumpulkan informasi hukum, referensi, dan berita di satu tempat. Adapun riwayat pendidikan beliau, beliau menempuh sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1986 hingga tahun 1991, lalu melanjutkan pendidikan magister hukumnya di Cornell Law School, New York, USA pada tahun 1993 hingga tahun 1994. Beliau juga meraih berbagai penghargaan, mulai dari peringkat sebagai Hall of Fame untuk perusahaan pada tahun 2020, peringkat sebagai individu terkemuka untuk perbankan dan keuangan dan pasar modal pada tahun 2015 hingga tahun 2020, dan beliau juga meraih penghargaan Generational Inclusion Lawyer of the Year dari Chambers Diversity and Inclusion Asia Pacific Awards tahun 2020. Beliau juga memiliki segudang pengalaman, di antaranya memberikan nasihat kepada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional dalam penggabungan kompleksnya dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporations Indonesia, di mana Bank BTPN menjadi bank yang menerima penggabungan ini. Lalu beliau juga pernah mewakili PT Royal Industry Indonesia sehubungan dengan penundaan proses pembayaran di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Fikri Assegaf. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Apa kabar nih? Selamat siang Bapak, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Selamat siang Bapak, apakah suara saya sudah terdengar? Kelihatannya ada eko ya. Oh, sedikit ada eko. Teman-teman panitia mungkin tentu terlebih dahulu. Oke, apakah masih terdengar eko, Pak? Nah, sekarang udah bagus nih. Selamat siang, Pak. Saya ucapkan sekali lagi saya perkenalkan diri, Pak. Nama saya Brian, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halo Brian. Apa kabarnya nih, Pak? Baik. Terima kasih introduction-nya tadi. Oke, sama-sama Bapak. Sebelumnya saya lebih enak manggilnya apa nih, Pak? Pak Ahmad, Pak Fikri, atau Pak Assegaf nih, Pak? Semuanya benar. Yang mana yang paling enak buat kamu aja. Yang mana orang yang panggil saya Ahmad, mungkin saya panggilnya banyak Pak juga Assegaf yang panggil aja. saya Ahmad, banyak. Oke, Pak Assegaf. Sekarang posisinya lagi ada di mana nih, Pak? Saya sedang di Jakarta nih. Harusnya saya ada di Bali hari ini karena besok tuh ada Bali Marathon ya. Saya ikut half marathon, tapi karena satu dan lain hal saya terpaksa nggak bisa pergi gitu karena ada urusan yang nggak bisa ditinggal di Jakarta. Padahal udah benar-benar look forward untuk bisa ikut di sana. Oke, berarti Bapak ini selain sibuk di sebagai corporate lawyer, tapi masih menyempatkan waktu untuk ikut Maybank Marathon ya Pak ya? Iya, itu kalau ikut race seperti itu sebenarnya buat jadi motivasi kita lah untuk training secara rutin ya. Jadi race-nya itu sebenarnya bukan the main objective, tapi cuman untuk seperti icing on the cake lah gitu ya. Tapi yang paling penting ya cake-nya itu sendiri, yaitu si trainingnya gitu. Gimana supaya bisa terus latihan lari secara rutin setiap hari. Oke, berarti saya nangkepnya berarti nih Bapak hobinya olahraganya lari ya Pak ya? Bener ya Pak ya? Ya, itu salah satunya lah. Oke. Oke Pak, mungkin langsung aja kita masuk ke sesi talk show kita pada siang hari ini nih Pak. Oke, silakan. Karena di sini Pak, sedikit informasi dikit Pak. Jadi di sini di venue sendiri ini yang hadir kebanyakan adalah mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Udayana nih Pak, tahun 2022. Jadi masih ada mahasiswa baru yang semangatnya masih yang kayak harus masuk law firm, pengen jadi corporate lawyer. Jadi sangat antusias nih Pak untuk ngedengerin tentang pengalaman Bapak. Tapi sebelum kita ngomongin tentang pengalaman kerja Bapak, mungkin boleh cerita sedikit Pak, saat Bapak di masa kuliah
sejak dari maba di Universitas Indonesia. Apakah Bapak kegiatannya seperti apa di sana? Apakah aktif ikut organisasi atau mungkin aktif untuk ikut demo, Pak? Apalagi kan di UI ya, Pak. Jadi dekat dengan pemerintah pusat. Silakan, Pak. Iya, iya. Ketika mahasiswa, ini bisa kedengaran bagus nggak suara saya? Karena di saya ada echo. Dan bagus nggak suara? Apakah di sana bisa terdengar? Bagus? Halo? Halo? Kayaknya terputus ya? Bisa terdengar Bapak suaranya tadi, Pak? Terputus ya? Bisa terdengar Bapak suaranya? Iya, jadi ketika mahasiswa, basically saya masuk ke Fakultas Hukum itu belum punya ide mau jadi apa gitu ya setelah lulus, tapi yang jelas saya udah tahu mau belajar apa gitu ya. Saya mau belajar waktu itu hukum ekonomi karena memang saya nggak punya pemikiran untuk mendalami pidana atau litigasi secara umum gitu, karena kondisi pengadilan pada saat itu di Indonesia cukup buruk lah gitu. Saya melihat mendapatkan informasi waktu itu karena informasinya itu nggak tersedia seperti sekarang ya. Jadi kita dapat informasi mengenai kampus gitu itu betul-betul dari mulut ke mulut gitu, lebih banyak gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya relations gitu itu cukup sulit sebenarnya untuk milih, dan banyak teman saya yang milih Fakultas Hukum nggak punya ide sama sekali tuh Fakultas Hukum seperti apa. Nah, saya kebetulan karena ayah saya punya teman seorang lawyer, itu Pak Muhammad Assegaf namanya, dia baru saja meninggal. Itu jadi saya punya sedikit pandangan lah, tapi itu juga sangat terbatas gitu. Akhirnya saya masuk bidang hukum ekonomi, kemudian ya di kampus itu betul-betul saya seperti merasa menemukan jati diri saya gitu. Kenapa? Karena di kampus itu seru sekali gitu ya. Kita ya belajar gitu satu hal gitu, tapi juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya sangat challenging. Kemudian juga diskusi-diskusi dengan teman-teman gitu tentang masalah hukum, masalah sosial, masalah politik saat itu gitu. Apalagi saat itu tuh kita masih di dalam periode Orde Baru gitu, di mana represi pemerintah terhadap mahasiswa itu sangat kuat, bukan cuma terhadap mahasiswa ya, terhadap dosen pun juga begitu gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu sikap kritis itu dipenalize. Jadi orang kalau dia kritis banyak tanya, mempertanyakan keadaan, atau ketika diskusi tentang masalah hukum gitu yang mempertanyakan kenapa ini peraturan ini seperti ini, kenapa kok ini tidak berpihak pada orang kecil dan sebagainya, itu biasanya akan dapat masalah gitu. Jadi bisa kebayang nggak itu represinya tuh benar-benar luar biasa gitu ya, sehingga orang itu mengimplementasikan self censorship gitu ya. Jadi udah begitu parahnya sampai orang takut, terus orang mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir kritis gitu. Nah itu kondisi saat itu, sehingga buat saya dan teman-teman pada saat itu, karena kita semua masih muda, semangat gitu ya, kita pengen ada perubahan. Nah kita betul-betul habis-habisan lah gitu ya di berbagai kegiatan, di Senat Mahasiswa, di ALSA, kemudian ada lembaga kajian keilmuan, di media kampus gitu ya, dan arahnya waktu itu memang ya bagaimana kita bisa berguna untuk masyarakat. Nah, kemudian itu saya udah cukup lama ya. Itu sekitar saya masuk kuliah tuh tahun 86, jadi benar-benar di paruh mungkin ya beberapa tahun sebelum turunnya Soeharto ya, sebelum tumbangnya rezim Orde Baru. Nah, di situ mulai tuh ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada orang yang digusur terus gitu ya, itu kita ikut di situ membantu dan sebagainya. Terus membentuk Senat Mahasiswa gitu di tingkat UI gitu yang sebelumnya dilarang,
itu kita sama-sama sama teman-teman antar fakultas kita bentuk lagi gitu ya. Jadi kita bisa yang tadinya kita terkotak-kotak antar fakultas, sekarang pada saat itu setelah bergabung itu kita jadi lebih bisa memiliki berbagai kegiatan bersama. Nah itu semua sebenarnya konteksnya adalah kesadaran sosial kita gitu ya sebagai mahasiswa, rasa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa universitas negeri gitu yang banyak terima subsidi gitu dari masyarakat, kita harus berbuat sesuatu gitu. Kita harus memikirkan masyarakat di luar kampus gitu, dan kita harus ikut mendorong perubahan di bangsa kita. Cita-citanya itu, dan alhamdulillah sih kalau menurut saya itu betul-betul memberikan pengalaman, terus juga it's laying the foundation gitu ya untuk saya pribadi dan banyak teman-teman untuk selanjutnya gitu. Ketika lulus kita terus ingat gitu sama misi kita gitu. Jadi ketika lulus ya itu bukan lepas oke, dadah kita udah nggak mahasiswa, kita udah nggak mikirin masyarakat lagi gitu ya, kita udah nggak mikirin kepentingan orang banyak, nggak gitu. Nah, itu kita justru itu menjadi fondasi kita dan kita bawa terus sampai sekarang. Dari jawaban Bapak tadi, kalau saya bisa tangkap, artinya sebenarnya Bapak saat masa kuliah pun aktif banget nih Pak untuk di masalah politik hukum. Karena tadi misalnya contohnya dengan senat, dengan pembentukan senat di UI, terus juga terjun ke masyarakat dan lain-lain. Nah Pak, kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya kita berkaca di public figure yang ada, biasanya yang public figure yang background saat kuliahnya aktif di politik hukum pasti lebih cenderung untuk terjunnya ke dunia politik praktis, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri kan ini sekarang lebih pekerjaannya sebagai corporate lawyer nih, Pak. Boleh Pak diceritain gimana sih ceritanya bisa menjadi corporate lawyer padahal saat kuliah aktifnya lebih banyak sedikit banyak di politik hukum? Ya, itu pertanyaan yang menarik nih. Memang ketika kuliah tadi ya seperti saya bilang ya, itu yang kita pelajari sebenarnya yang kita bawa nilai-nilainya adalah ya kita sebagai sarjana hukum kita harus kita punya tanggung jawab yang lebih besar gitu daripada sekedar setelah lulus mencari nafkah gitu ya. Kita harus jadi manusia yang berarti, kita harus bersikap kritis, kita harus menjaga. Waktu saya lulus demokrasi belum terjadi gitu ya, belum ada gitu ya. Oleh karena itu yang jadi misi ya kita terus mengemban misi bahwa kita harus ikut terus berjuang gitu ya untuk menumbangkan pemerintah yang represif lah gitu ya. Nah itu terus jadi misi kita saat itu. Saya ketika lulus sebenarnya saya nggak pengen jadi lawyer gitu ya, karena saya lihat praktek orang yang praktek sebagai corporate lawyer pun tampak ya dari posisi saya sebagai mahasiswa dulu itu kayak kurang punya keterkaitan lah sama perjuangan masyarakat secara umum gitu ya. Seakan-akan lawyer itu, corporate lawyer itu ada di Menara Gading gitu ya, ada di dalam space-nya sendiri gitu yang hidup mewah, yang nggak peduli sama orang gitu ya. Jadi saya betul-betul berniat nggak mau jadi corporate lawyer gitu. Akhirnya saya jadi dosen ketika lulus. Dan saya 2 tahun menjadi dosen. Waktu itu saya mulai dengan menjadi asistennya Profesor Herman Raja Guguk yang baru saja meninggal kemarin. Itu satu kehilangan yang sangat besar ya untuk ya bukan saja untuk saya pribadi karena beliau guru dan mentor saya, tapi juga untuk dunia hukum pada umumnya karena beliau membawa begitu banyak perubahan gitu ya selama beliau berkiprah di dalam dunia hukum. Nah, saya menjadi asisten beliau selama 2 tahun sampai akhirnya saya berkenalan dengan seorang corporate lawyer. Itu beliau pendiri dari Lubis Gani Surowijoyo, itu salah satu kantor yang besar dan bagus juga di Indonesia. Nah, saya melihat profil beliau itu luar biasa gitu ya. Dia seorang corporate lawyer yang hebat,
yang memang ya dengan segala apa, kalau dibanding kita dosen dulu kan dosen kita cenderung hidupnya lebih susah gitu, apalagi saya asisten belum menjadi pegawai negeri, jadi belum digaji gitu kita kerja gitu ya. Sementara dia corporate lawyer, udah zaman dulu belum ada handphone, dia udah bawa handphone yang kecil gitu kan. Itu waduh kita kagum sekali setiap ketemu kita pinjam, coba lihat handphonenya nih seperti apa nih gitu. Nah tapi di sisi lain Mas Arief ini punya perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial politik. Dia sangat peduli dengan masyarakat. Dia berbuat banyak sekali gitu ya untuk ikut mendorong perubahan gitu. Nah di situ pandangan saya mulai berubah sampai akhirnya walaupun perubahan saya itu bukan sepenuhnya karena dari kemauan saya sendiri, tapi karena kalau dulu tuh untuk jadi dosen itu harus jadi pegawai negeri kan. Nah, sementara untuk proses menjadi pegawai negeri itu susah, harus nunggu undangan dan undangannya agak random gitu ya. Jadi itu kayak lotre lah gitu. Apa kamu nggak tahu kapan kamu dapat gitu. Ngelihat teman kita dapat undangan, loh, kok dia dapat ya, kita kok belum dapat ya. Sampai akhirnya bos saya waktu itu, Prof. Erman almarhum, bilang ke saya, udah Fikri, kamu nih, dan itu di depannya Mas Arief ya, dia orang Batak ya Bang Erman, jadi bahasanya, udah kau Fikri, kau ngapain udah di sini? Kalau tidak bisa jadi pegawai negeri juga gitu kan, kau ikut saja sama Arief ini. Jadi saya ya cukup beruntung, walaupun itu kayak di luar kendali saya sama sekali gitu ya, tapi akhirnya saya disuruh sama Bang Erman masuk ke Lubis Gani Surowijoyo, dan prosesnya cuman ya disuruh di depan pendirinya gitu kan, terus saya iya, dia oke, akhirnya saya masuk gitu tanpa harus mengajukan lamaran dan sebagainya gitu ya. Ya karena saya juga udah 2 tahun bekerja sebagai dosen barangkali dan banyak penelitian dengan Mas Arief. Nah udah sejak itu tuh that's the turning point of my life gitu ya, bahwa sejak itu saya menjadi corporate lawyer walaupun masih mengajar juga gitu ya, masih bantu-bantu Bang Erman, masih penelitian juga dan sebagainya. Jadi memang terjadinya kalau saya masuk Fakultas Hukum memang niat karena saya dapat informasi gitu ya, tapi untuk jadi corporate lawyer itu betul-betul accident lah gitu ya, terjadi by accident. Tapi semenjak saya mulai praktek, saya merasa sangat menikmati gitu ya. Saya merasa bahwa ini memang bidang yang cocok untuk saya gitu ya, dan betul-betul ya saya menyemplung, menyelami gitu ya, dan tentu sampai sekarang gitu ya. Itu sejak tahun 1993 saya memulai. Begitu kira-kira Mas. Oke Bapak, terima kasih. Ini walaupun dengan adanya tadi kalau dari bahasa Bapak ada karena accident makanya bisa jadi corporate lawyer, tapi hal itu nggak serta-merta nih artinya ya Pak. Untuk teman-teman kita tungguin aja accidentnya sampai kita bisa jadi corporate lawyer. Tapi untuk ada accident itu juga perlu ada pendukungnya ya Pak. Modalnya, ilmunya, basic knowledge tentang hukumnya itu juga perlu ya Pak. Oke Pak, kalau tadi kita bicara tentang masa lalu. Mungkin on that ya. Di masa lalu Bapak seperti apa, di masa kuliah seperti apa. Kalau kita bicara tentang saat masa kini Pak. Sekarang Bapak sebagai corporate lawyer di law firm ternama AHP. Siapa yang nggak tahu AHP? Mahasiswa hukum. Semua mahasiswa hukum perdata atau bisnis pasti pengennya mau jadi corporate lawyer, salah satunya pasti ada nama AHP. Tapi kalau kita ngomongin tentang AHP nih Pak, saat ini AHP sudah ada di bisa dibilang sukses, terbilang sukses. Tapi hambatan-hambatannya tuh Pak, saat dalam proses pendiriannya, karena kan nggak mungkin Pak saat berdiri langsung melejit namanya seperti saat ini, tapi kan pasti ada cerita di belakangnya Pak. Boleh Pak diceritain cerita di belakang AHP berdiri dan struggle-struggle itu seperti apa Pak? Ya, thank you. Itu sebelumnya saya mau komentarin sedikit tadi apa yang kamu sampaikan ya, komentar kamu tentang
accident saya itu ya. Memang itu satu, kalau sekarang nih dilihat ke belakang, buat saya itu satu keberuntungan gitu ya. Tapi keberuntungan tuh apa sih gitu? Keberuntungan itu nggak akan terjadi tuh seperti kamu bilang tadi tanpa preparation gitu ya. Bahwa saya sebagai dosen, saya betul-betul menyelami profesi saya juga gitu ya. 2 tahun sebagai dosen, ya mungkin kalau disandingkan dengan teman-teman yang berpraktek gitu ya, kita sama-sama bekerja sama keras gitu ya. Kemudian memiliki pengetahuan yang juga di dalam bidang hukum perdata, hukum bisnis dan sebagainya yang sama gitu ya. Cuman memang ya pendekatannya aja. Kalau teman-teman yang udah praktek duluan, dia aspek-aspek prakteknya jauh lebih dalam gitu kan. Saya lebih ke aspek teorinya. Tapi di saat itu pun saya udah siap lah gitu ya, karena memang kerja keras yang dilakukan gitu ya selama kita mengajar. Tapi itu poin bagus lah, dari komentar bagus yang kamu berikan itu. Nah, kalau ketika di AHP, sebelum di AHP itu saya di Lubis Gani Surowijoyo selama 10 tahun gitu ya. Saya senang sekali di situ, saya belajar banyak sekali, dan sampai sekarang bos saya, mentor saya tuh Mas Arief Surowijoyo itu tetap jadi kakak saya dan mentor saya lah, dan itu bakal jadi mentor seumur hidup lah gitu ya. Bahkan kita sama-sama ketika saya masih di LGS juga sama-sama mendirikan hukumonline.com gitu ya. Waktu itu saya jadi anak buah beliau, cuman kita berpikir tentang ide bagaimana membuat hukum lebih accessible, dan beliau, dan ini kenapa saya bilang juga seperti Bang Erman juga itu mentor yang luar biasa gitu ya. Bayangin dia bos saya gitu, tapi dia mau bekerja sama dengan saya gitu ya, di luar pekerjaan kantor, bersama-sama gitu, sederajat gitu ya, mendirikan hukumonline.com gitu. Itu luar biasa sekali. Itu banyak sekali nilai yang kita bisa ambil gitu dari situ gitu, dan itu saya sangat bersyukur lah. Nah, saya 10 tahun di LGS, saya menjadi partner gitu, masuk 93, kemudian 98 saya jadi partner, kemudian saya terus di situ sampai tahun akhir 2000, kemudian karena satu dan lain hal saya pamit sama Mas Arief, saya izin membuka kantor sendiri, dan itu juga nggak ada persiapan gimana-gimana gitu ya, karena keputusan mendirikan AHP itu bulan November gitu ya, akhir Januari tanggal 2 itu kita udah mulai berpraktek gitu. Jadi memang kilat lah persiapannya, dan itu sama sekali nggak mudah gitu. Cuman ada nilai-nilai yang saya pelajari gitu ya, nilai-nilai yang saya bawa dari mahasiswa tadi yang saya beritahu, terus saya pegang gitu ya. Ketika kita misalnya waktu mahasiswa berjuang, kita minta pemerintahan yang adil, tidak KKN, jujur, berintegritas dan sebagainya, itu bukan yang kita usahakan, bukan jadi nilai-nilai yang kita ucapkan dan kita tuntut dari orang untuk melaksanakannya, tapi yang lebih penting lagi, kita sendiri harus melaksanakannya gitu kan. Ya, ketika kita minta orang pemerintah tidak KKN, ya kita tidak boleh KKN. Ketika kita berpraktek jadi lawyer, gimana supaya nggak KKN? Ya kita nggak boleh nyogok gitu kan. Untuk alasan apapun lah, nggak boleh. Kita nggak boleh nyogok pengadilan supaya menang. Kita nggak boleh nyogok pemerintah supaya izinnya cepat keluar. Dan kita nggak boleh tutup mata gitu kalau ada. Jadi sering orang, oke lah saya nggak nyogok, tapi saya suruh orang lain untuk melakukannya. Itu sama aja gitu ya. Jadi yang kita lakukan tuh itu gitu. Betul-betul nilai-nilai yang saya pelajari di kampus, dari mentor saya, Bang Erman, Mas Arief, yang selama di LGS saya pelajari juga gitu ya. Itu terus kita bawa gitu. Nah, kita nilai dasarnya itu, kita tidak nyogok. Kita tidak memberikan kickback. Kickback tuh apa sih, tahu nggak?
Kickback itu tuh kalau kita mau dapat pekerjaan, baik dari swasta maupun pemerintahan, kita nyogok. Kita bilang, oke, kalau saya dikasih kerjaannya nanti bagiannya ada 10%, 20% saya kasih Anda deh. Supaya Anda mau kasih kerjaan ke kita gitu ya. Ya katanya dibungkus biasanya itu dengan bagi-bagi rezeki gitu ya. Yang terus akhirnya kalau orang nggak ngasih kickback dibilang pelit gitu. Padahal itu sama aja dengan korupsi gitu kan. Karena kalau kita nggak bagi mungkin dia nggak ngasih kerjaannya gitu. Nah itu kita nilai integritas yang paling penting yang kita tanamkan dan kita yakini gitu ya bahwa kalau kita percaya sama nilai-nilai tersebut kita harus lakukan sejak kita awal gitu, sejak kita susah. Jadi ya kita lakukan itu. Kalau misalnya ada partner saya Chandra Hamzah, dia litigasi, saya corporate, kemudian kalau ada klien yang datang mau minta bantuan untuk mengajukan gugatan atau digugat untuk pekerjaan litigasi, kita kasih tahu dulu bahwa ini kita nggak mau loh menyogok ke pengadilan gitu, apapun alasannya gitu ya. Oleh karena itu, kalau Anda mau terus sama kita senang sekali bantu dan kita akan bekerja sangat keras dan bahkan lebih keras daripada orang yang mengajukan solusi dengan menyogok aja gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa, no judgment gitu ya, silahkan aja cari yang lain gitu. Nah seperti itu. Kemudian kalau untuk kickback juga kita beberapa kali ketika kita mengajukan proposal dari klien ada yang biasanya dari bagian hukumnya lah, ada juga dari CEO-nya gitu. Berapa bagian gua nih? Dan kadang-kadang temen yang begitu. Berapa bagian gua? Kita bilang ya, aduh sorry nih kita udah bikin komitmen internal, kita nggak boleh begitu-begitu gitu. Jadi ya kalau emang you think we're not qualified for the work, kasih ke orang lain aja gitu. Itu kita waktu itu masih 8 orang lawyer kita gitu ya. Kita butuh kerjaan nggak? Butuh banget gitu. Karena memang masih banyak waktu luang gitu di kantor ya, kita gunting-gunting kuku gitu. Karena atau kadang-kadang ya main game juga gitu di kantor. Dulu ada game yang peer to peer gitu, Counter Strike namanya. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak tuh. Tapi pasti jauh lebih seru barangkali kalau main Counter Strike sekarang. Nah dulu kita di kantor tuh kalau udah sore biasanya karena kerjaannya belum banyak di awal-awal kita main tuh berlomba-lomba berkompetisi lah ya. Tapi terus ketika udah sibuk udah nggak bisa main lagi. Jadi kita butuh pekerjaan. Cuman kita tetap nggak mau mengorbankan nilai-nilai yang kita yakini dan kita pengen jadi fondasi. Ya yang paling penting juga kita pengen menjadikan kantor kita ini platform untuk advokat berpraktek gitu. Jadi kita buka kantor kita dengan open partnership gitu ya. Jadi kita terbuka siapa yang bergabung dengan kita kalau memang berprestasi gitu, kemudian punya visi dan misi yang sama, kita ajak jadi partner gitu ya. Dari kita mulai 2 partner pada tahun 2001 awal, 2 Januari 2001, sekarang kita punya 35 partner. Dan 35 partner ini setelah 20 tahun lebih sedikit, ke 35 partner ini 80% adalah fresh graduate yang baru masuk gitu ya, bergabung dengan kita. Ada yang bergabungnya begitu kita buka gitu ya. Sekarang udah jadi partner, sama-sama kita duduk satu meja, kita kerja bareng, kita kerja sama. Ada yang as we go gitu ya, tentu gitu ya. Jadi ketika ditanya suka dukanya apa, memang kalau menurut saya yang paling berat itu periode awal gitu, di mana kita memang benar-benar setting the foundation. Dan di tengah waktu itu yang praktek yang masih juga cukup korup gitu ya, itu bagaimana kita bisa bertahan gitu, terus bertahan dengan nilai-nilai kita. Nah, tapi terbukti gitu ya, dari tadi 2 partner, 8 associate, sekarang kita udah 160 lawyer totalnya. Dan kalau dari segi jumlah, kita law firm yang paling besar di Indonesia. Itu semua dengan upaya yang sangat keras untuk berpraktek secara bersih gitu ya, zero tolerance gitu ya. Jadi kalau saya bilang
kita nggak nyogok, itu benar gitu, kita nggak nyogok, bukan saya ngomong di depan Anda aja gitu ya. Terus kalau Anda tanya ke associate di kantor kita, wah bener nih gitu. jadi nah untuk adik-adik yang baru ini mungkin pesan saya tadi tuh bahwa kita tuh bagaimana kita memulai pekerjaan ketika kita lulus gitu ya, itu sangat tergantung dengan persiapan kita sejak di kampus gitu kan. Jadi nggak bisa tuh Anda kayak begitu lulus, saya baru siap-siap untuk jadi lawyer yang baik atau apa, baru kayak switch-nya dinyalain gitu ya. Itu ya bisa mungkin gitu ya, tapi Anda nggak memanfaatkan periode Anda di Fakultas Hukum dengan baik, itu artinya gitu. Nah, persiapan harus dilakukan. Ya persiapannya untuk apa sih? Bukan persiapan untuk jadi corporate lawyer gitu ya, atau bukan ya boleh belajarlah pengetahuan tentang law firm dan sebagainya boleh gitu, tapi itu tuh nggak penting semuanya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membekali diri kita. Yang pertama tadi yang seperti pembicara sebelumnya, saya agak tadi lupa namanya, saya catat tapi nggak tahu di catatannya ini. Itu bagus sekali, saya sempat mendengar yang terakhir gitu ya, bagaimana nilai-nilai tridaya tadi ya, itu bagaimana kita bisa menjauhi betul-betul nafsu yang buruk gitu ya, dan fokus kepada nilai-nilai kebajikan, kejujuran, kemudian diikuti dengan energi yang kuat gitu ya, untuk terus belajar, untuk terus maju. Nah, ini harus jadi fondasi gitu kalau menurut saya gitu. Sebelum, before anything else, fondasi ini yang harus kita set gitu ya. Kita nggak boleh jadi manusia yang punya berbagai kepribadian, yang punya berbagai identitas. Kalau misalnya lagi sama teman, waduh kita baik, kita ini apa lagi main kan. Tapi ketika kita berbisnis, kita bilang, sorry nih ya, ini this is business gitu ya, nothing personal gitu ya. Ketika di kantor Anda jadi bos ke anak buah, wah sorry, ini kita profesional aja. Jadi ya pertemanan dan sebagainya kita singkirkan. Nggak boleh begitu. Kita harus jadi manusia dengan single identity. Artinya apa? Ya kita harus jadi kita sendiri gitu ya. Kita harus baik dengan orang lain, kita harus jujur, kita harus penuh semangat. Dimanapun kita berada, identitas itu yang kita bawa. Kalau tadi misalnya teman-teman nanti ada yang menjadi politisi, wah karena politik itu memang kotor gitu. Jadi Anda sebagai politisi ketika keluar dari rumah mau bekerja sebagai politisi, ditanggalkan nilai-nilai kejujuran, ditanggalkan nilai-nilai kebaikan, kepantasan dan sebagainya dan etika gitu. Yang dipakai adalah nilai-nilai yang buruk dan jahat gitu ya. Nah, itu nggak benar gitu ya. Itu nggak benar. Itu berarti kita sebagai manusia tidak berpegang gitu pada nilai-nilai dasar yang baik. Identitas kita itu harus terus kita bawa. Sebagai orang, saya Fikri gitu ya. Saya ya Fikri sebagai teman kepada teman saya dalam hubungan pertemanan dengan keluarga saya, dengan anak buah saya, dengan atasan saya, dengan klien saya, itu sama semuanya gitu. Ini bukan Fikri yang berbeda. Itu yang tadi yang pertama yang paling penting gitu ya. Yang kedua mungkin pelajaran gitu penting sekali gitu ya. Knowledge ya, dalam arti knowledge tentang hukum dan sebagainya itu penting sekali. Tapi juga penting kita belajar tentang problem solving gitu ya. Kompleks problem solving itu penting banget. Dari mana itu didapat? Mungkin kalau sekarang, kalau dulu saya memang nggak ada tuh mooting competition dan sebagainya, itu nggak ada gitu ya. Jadi kita ya belajarnya dengan berorganisasi, kemudian kita melakukan kegiatan, menghadapi berbagai masalah gitu dalam kegiatan kita. Nah, itu kita coba pecahkan gitu. Ya sekarang sih selain organisasi tetap tentu bisa, itu kegiatan mooting itu bagus sekali menurut saya gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sejenis. Kemudian juga pada
nafas yang sama juga bagaimana kita bisa mempertajam critical thinking kita, creativity, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dan teamwork gitu ya. Karena nggak ada kerjaan itu yang kita kerjain sendiri gitu ya. Jadi bohong kalau orang bilang ada orang yang bilang, wah saya berhasil ini mencapai ini. Apa yang saya capai sebagai pribadi sekarang, sebagai pendiri co-founder AHP, co-founder Hukum Online, itu semuanya nggak ada yang kerjaan saya sendiri. Itu semua kita kerjain rame-rame gitu. Jadi saya nggak bisa klaim kredit gitu ya di situ gitu ya. Karena memang betul-betul itu is about teamwork. Nah, itu penting sekali untuk bisa dipelajari. Nah, itu selama mahasiswa banyak banget lah forum atau sarana gitu ya untuk belajar itu. Ketika kamu lulus, itu dengan bekal itu menurut saya, kalian mau jadi apapun, itu pasti kalian akan sangat siap gitu. Terima kasih Pak Asegaf atas jawabannya. Artinya untuk cerita di balik pendirian AHP ini aja udah panjang banget, tapi boleh saya simpulin sedikit tadi dari fondasinya. Kalau bisa saya tarik kesimpulan dari AHP ini ada 3 kata teman-teman: dedikasi, integritas, dan kolaborasi. Untuk melatih skill itu juga penting. Jadi tadi contohnya yang dikasih tahu sama Pak Segaf, bisa ikut kompetisi muting. Nah pas banget nih, Alsa juga lagi buka kompetisi muting, jadi bisa nanti daftar. Oke, nggak kerasa Pak Segaf, sesi talkshow kita udah habis. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ada di venue bisa bertanya sama seperti sesi sebelumnya. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan, nanti akan dibantu oleh panitia. Aduh, udah langsung banyak nih. Dan untuk teman-teman yang hadir secara online di Zoom meeting juga dipersilakan bertanya mengikuti format yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat. Mungkin kita langsung saja dari 3 pertanyaan dulu. Di venue ini sudah ada 3 1, 2, 3, 4. Udah ada 4 pertanyaan Pak Segaf ternyata. Kita langsung 3 dulu untuk 3 pertanyaan. Tadi aku ngelihat teman-teman panitia tolong dibantu yang di tengah. Boleh disebutin namanya, asalnya juga boleh, atau dari angkatan berapa juga boleh. Silakan bertanya. Perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gede Putra Sentana. Saya dari angkatan 22. Terima kasih Kak dan Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, menjadi corporate lawyer itu kan mewakili sebuah perusahaan. Nah itu kan pasti berbeda mekanismenya dengan mewakili seseorang dalam sebuah kasus. Nah itu saya ingin tahu perbedaannya bagaimana sih perbedaannya sama teman-teman panitia mungkin boleh dibantu mic-nya. Sudah Kak. Oke, boleh dilanjut. Bagaimana sih perbedaannya mewakili perusahaan dibandingkan dengan mewakili perorangan dalam sebuah kasus, dan seberapa rumit sih mewakili perusahaan tersebut? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Sentana. Oke Pak Segaf mungkin boleh langsung dijawab Pak. Tadi pertanyaannya apa perbedaannya nih Pak mewakili perorangan dan badan hukum mungkin Pak? Seperti itu. Ini bagus sekali nih pertanyaannya. Memang kita ketika kita di law firm itu hampir 100% dari klien kita itu adalah perusahaan. Cuman memang kita juga mewakili perorangan, bisa keluarga dari klien kita atau kita ada pekerjaan pro bono kita gitu ya. Jadi kita mewakili orang-orang gitu secara yang membutuhkan secara cuma-cuma. Itu pada saat itu kita mewakili perorangan. Kalau buat saya pribadi, pandangan saya pribadi, mewakili nggak ada bedanya dalam konteks bagaimana kita harus mencurahkan seluruh pikiran dan perhatian kita gitu ya untuk membantu klien kita gitu. Karena sebagai lawyer kita salah satu kewajiban kita adalah betul-betul bersungguh-sungguh gitu ya membantu klien kita. Tapi memang secara personal saya lihat kalau kita membantu perorangan itu cenderung lebih
taxing gitu ya, lebih taxing tuh lebih apa ya, ke diri kita, karena kan kita hubungan pribadi sama orang itu, jadinya kan kita konsekuensi dari kasus hukum itu ada di orang itu langsung gitu ya. Misalnya kalau kasus perdata, kemudian dia ditipu, nah dia secara pribadi ditipu gitu. Kalau perusahaan itu si orang-orang yang di situ, walaupun memang mereka juga pasti menjiwai sekali gitu ya, tapi bukan mereka pribadi yang kena gitu. Jadi kayak ada sedikit perbedaan ya dari segi perasaan gitu ya. Ya apalagi kalau proses pidana gitu ya, kemudian kita tahu klien kita kemudian ditahan dalam proses di dalam proses itu juga secara pribadi juga apa ya, draining gitu. Untungnya saya memang bukan di litigasi. Saya suka komentar ke teman-teman saya di litigasi, ke partner saya Chandra Hamzah. Saya bilang, waduh, saya kalau harus selalu ngerjain pekerjaan litigasi gitu ya, apalagi perkara pidana, aduh saya pasti nggak tahan lah gitu ya, karena betul-betul I take it personally gitu. Jadi benar-benar draining banget gitu. Tapi kata partner saya ini, ya samalah seperti dokter bedah ya. Mungkin awalnya ketika pertama-tama kali bedah dia nggak kuat gitu ya, ngelihat darah, ngelihat ini, tapi lama-lama ya udah biasa, udah bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu ketika dia membedah pasiennya gitu. Jadi mungkin kalau dilakukan terus-menerus itu bisa ya kita bisa lebih narik jarak sedikit gitu barangkali gitu ya. Tapi juga menurut saya sih itu, karena saya udah lebih dari 20 tahun, udah 30 tahun lah berpraktek gitu ya. Memang ya kepribadian saya kalau terjun ke sesuatu memang cenderung agak susah gitu ya untuk tidak all out gitu barangkali. Jadi ya untungnya saya nggak di litigasi gitu. Kalau di litigasi memang akan lebih melelahkan barangkali buat saya. Telah menjawab pertanyaan dari Sentana tadi. Oke teman-teman, tadi aku barusan dikasih tahu sama panitia karena keterbatasan waktu, jadi hanya bisa 1 kali pertanyaan lagi. Silakan siapa yang mau bertanya. Oke, tadi mungkin dari sisi kiri, sekarang dari sisi kanan. Mungkin boleh dibantu panitia. Ya, itu yang baju kuning. Perkenalkan, nama saya Hani Valentin. Saya Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Ingin bertanya. Ada kamera ya? Iya, benar. Hadap kamera biar bisa dilihat sama Pak Segaf ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Fikri Asegaf atas seksi tanya jawabnya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana sih problem solving itu diasah baik secara organisasi maupun di luar organisasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak caranya untuk untuk mengasah problem solving, skill problem solving di dalam organisasi dan di luar organisasi, Pak? Ya, ya bagus sekali nih pertanyaannya ya. Kalau dalam organisasi tentu ketika kita misalnya menjadi panitia ya, atau kita membuat perencanaan program kerja gitu ya, dan berbagai aspek organisasi kita, termasuk mempromosikan kegiatan kita gitu, itu semua tuh every step of the way itu semua problem gitu kan. Misalnya pertanyaan ini, gimana ngajak orang untuk bisa ikut program-program ALSA gitu, itu kan satu problem yang Anda harus pecahkan kan. Dan nggak ada jawaban yang paling mujarab gitu ya. Pasti itu oh iya berarti ini kita harus aktif di sosial media misalnya. Sosial medianya itu harus bagus.
harus bikin video profile gitu kayak tadi yang kita lihat gitu, yang panjang gitu barangkali supaya orang lebih kenal gitu kan, orang lebih tertarik jadi pengurus barangkali, supaya ada videonya gitu ya. Kemudian atau apa nih gitu, bikin acara di depan anak-anak baru seperti ini kan bagian dari pertanyaan bagaimana untuk memperkenalkan program, memperkenalkan ALSA ke mahasiswa baru. Nah ini kalian berarti udah punya problem dan udah bisa memecahkan nih kalau dalam konteks itu gitu ya, karena ini saya lihat programnya bagus sekali gitu, saya lihat pembicaranya juga menarik gitu, yang sebelum saya gitu, nggak tahu nih pas sesi saya menarik apa enggak, saya nggak tahu ya. Nah kemudian kalau kita melakukan kegiatan juga kan nggak semuanya smooth sailing gitu ya, misalnya Anda mau bikin kegiatan butuh dananya, udah deket-deket waktu kegiatan itu dana belum terkumpul semuanya gitu ya. Terus gimana nih gitu, fundraisingnya mau gimana strateginya gitu. Apa kegiatannya dikecilkan untuk menyesuaikan dana atau kita harus cari sumber-sumber yang baru gitu ya, atau bagaimana gitu. Nah itu membutuhkan pemikiran, tapi yang penting ketika kita memikirkan tuh kita jangan, ini yang kalau saya dulu ingat ya, seringkali orang tuh kayak hanya melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya gitu ya. Misalnya kayak ALSA nih, bikin kegiatan kalian udah untuk fundraising, udah ada daftar nama alumni 1 sampai 20 gitu misalnya, atau sampai 100. Angkatan-angkatan sebelum kamu fundraisingnya dengan menghubungi semua alumni itu gitu misalnya. Terus kamu hanya mengikuti aja, itu tidak boleh gitu ya. Itu berarti Anda tidak problem solving gitu ya. Itu kita hanya mengikuti orang lain. Nah, itu harus selalu dilihat, harus selalu, jadi setiap saat kita harus selalu bertanya gitu. Oke, apa yang udah dilakukan? Apa kira-kira lagi yang harus dilakukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Every day kita harus bertanya itu. Dan dengan begitu kalian akan terbiasa gitu ya untuk memecahkan masalah. Atau dalam konteks tadi saya bilang muting gitu ya, muting tuh ini yang bagus sekali gitu ya, karena memang kalian selalu dituntut untuk berpikir gitu ya terhadap case-case-nya, kemudian menulis, itu juga ini yang paling penting juga gitu ya, karena ketika kita menulis itu kita betul-betul that's the real test gitu, untuk melihat sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Kalau kita hanya memikirkan belum kita tulis, itu belum kita belum tahu apakah udah benar nih cara berpikir kita. Kemudian mempresentasikan itu juga bukan cuma problem solving yang kita latih di situ gitu kan, tapi juga critical thinking gitu at the same time gitu ya. Kemudian termasuk untuk communication dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa diisolasi gitu, hanya ini yang dilakukan untuk problem solving gitu, tapi justru dengan melakukan sesuatu Anda sebenarnya melakukan banyak hal yang lainnya. Tadi di chat juga saya lihat ada pertanyaan soal personal branding gitu ya. Kalau saya sih terus terang mungkin karena generasi saya gitu ya, kita nggak terlalu worry dengan apa ini namanya personal branding dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena kita ini kan dalam komunitas yang kecil, kalau bidang hukum ini kan, kita ada dalam komunitas yang kecil. Kalau kita menjadi orang yang baik gitu ya, kita berusaha menjadi orang yang baik, menjadi teman yang baik, jadi senior yang baik, jadi mahasiswa yang baik, kemudian kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh, kita jujur gitu ya, itu kita di situ kita membangun identitas kita gitu ya. Ya tentu kita harus jadi gini, jangan pernah melakukan itu hanya supaya kalian dipandang jadi orang baik gitu ya, tapi benar-benar kalian harus embrace itu sebagai nilai-nilai kebaikan yang mau kalian jalani, itu akan terefleksi sendiri gitu. Kalau pandangan saya gitu ya. Jadi nggak perlu Anda sibuk atau berpikir untuk bagaimana nih melakukan personal branding dalam arti
apa misalnya sosial media apa dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang berhasil itu nggak punya social media account gitu ya. Karena waktu yang dihabiskan di sosial media itu sebenarnya kalian bisa pakai tuh buat macam-macam gitu, bisa baca buku, bisa apa gitu, daripada scrolling atau apa TikTok terus-terusan gitu kan, atau Instagram gitu. Mendingan baca buku gitu, atau berdiskusi dengan teman dan sebagainya. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Jawabannya dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka selesai sudah sesi kita bersama Pak Ahmad Fikri Assegaf. Sebelum kita menutup acara kita sesi ini, Pak, mungkin boleh diberikan closing statement-nya, Pak, untuk teman-teman yang hadir secara online maupun offline. Ya, thank you ya. Jadi ini sekaligus merespon pertanyaan yang lewat chat yang terakhir, bahwa sebenarnya kita kalau kita mau jadi lawyer yang baik, kita harus jadi orang yang baik. Ya kan, orang yang baik. Ya kita harus punya single identity gitu. Kita harus menjadi diri kita gitu ya, kemanapun kita berada, ya diri kita dengan identitas itu yang kita bawa gitu. Jangan kita beda-bedakan, jangan kita punya standar ganda gitu ya. Nah, dengan begitu menurut saya itu bakal jadi bekal banget buat kita, baik ketika untuk kehidupan kampus maupun untuk kehidupan sesudah kampus. Dan saya yakin bahwa menjadi orang baik ditambah kerja keras gitu ya, itu akan membuat Anda siap dan it will take you to places gitu ya, tanpa kalian harus betul-betul maksa gitu ya untuk ke tempat-tempat itu gitu. Jadi seperti jalan di eskalator gitu ya, yang penting tadi menjadi orang yang baik, bekerja keras, bersungguh-sungguh, jujur, itu menurut saya bekal yang cukup. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya bagus-bagus, komentarnya juga bagus. Senang sekali saya bisa sharing di sini. Terima kasih. Ahmad Fikri Assegaf. Selanjutnya, sebelum saya serahkan ke MC, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari sesi kita bersama Pak Ahmad Fikri Assegaf. Saya udah buat jadi satu paragraf, teman-teman. Untuk menjadi sesuatu yang hebat, diperlukan perjuangan yang sedini mungkin. Perjuangan ini dapat dalam bentuk belajar, diskusi, maupun kompetisi. Persiapan tersebut juga harus dibarengi dengan dedikasi, integritas, dan kolaborasi. Mungkin itu saja untuk di sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Fikri Assegaf. Saya kembalikan kepada MC. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan pembicara kita Bapak Assegaf. Demikianlah tadi sesi pemaparan materi oleh pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dimohonkan kepada pembicara ketiga kita, Bapak Assegaf, agar tetap berada pada platform Zoom Meeting, karena akan ada agenda penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama. Penyerahan sertifikat kemudian akan diwakilkan oleh license officer dari panitia dan akan diserahkan oleh Project Officer ALSA Care Talk Show tahun 2022. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan.
acara kami. Terima kasih kami ucapkan kita hormat kepada Bapak Asegaf apabila untuk pertanyaan lain silakan untuk meninggalkan room meeting. Thank you. Bye.